Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatun li ahli Islam. Tahiyatan min ahli Rahman. Tahiyatan li ahli Jinan. Fatahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang dimuliakan oleh Allah para alim ulama, yang saya hormati para pemuka masyarakat, para cendekiawan aparat pemerintah, baik Polri maupun TNI, wabil khusus yang saya hormati seluruh jajaran dan pengurus Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati para undangan, hadirin wal hadirat, para pendukung Prabowo. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa di dalam majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita dilihat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sama-sama merasakan kedekatan hati kita dengan negeri akhirat. Kita sering, Bapak Ibu, kumpul-kumpul di acara-acara, tapi malam ini nak ditanya, coba digasoke dan dijawab. Di manalah tempat perkumpulan yang pajak nyadar ke diri kita, ingat kepada Allah dan ingat kepada akhirat. Yang pajak menyadarkan diri kita, ingat akan pentingnya amal ibadah dan bahayanya kita bermaksiat. Tidak ada tempat lain, Bapak Ibu, kecuali majelis-majelis seperti saat ini. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau,
apabila kamu berjalan di taman surga yang ada di atas dunia, hendaklah kalian ikut di dalam, duduk hadir di tempat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, taman surga yang ada di dunia itu apa? Jawab oleh Nabi, taman surga yang ada di dunia itu itulah majelis ilmu. Riwayat lain mengatakan majelis zikir. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita berada di majelis seperti saat ini, hati kita dekatnya dengan akhirat. Baca menyadarkan kita tentang bahwa berasal kehidupan dunia ini, setelah dunia ada lagi kehidupan satu lagi, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan kematian, diawali dengan alam kubur dan selanjutnya hari kebangkitan dan penentuan. Kalau lain dari sini Bapak coba rasalah, duduk di meja judi, duduk di tempat main gam, di tempat kampanye. Siang tadi nak kampanye, coba ingat tak di akhirat? Ingat tak di akhirat ada membaku yang waktu kampanye dia ingat akhirat. Walaupun sepanjang itu yang hadir memenuhi kota Madia Palembang, mulai dari bandara sampai arah ke kota Madia, kantor wali kota. Manusia mungkin sampai jam berapa macetnya Allah. Dibandingkan dengan kita kumpul malam ini, mana yang lebih dekat hati kita dengan akhirat? Ada duduk di majelis-majelis yang hadir di situ jenderal, segala purnawirawan, segala umum hebat. Bisakah tempat itu menyadarkan untuk akhirat? Kembali kepada individunya. Tapi kalau untuk keseluruhan, semua yang hadir bisa ingat akhirat, tidak ada lain adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis seperti saat ini yang sangat bermanfaat. Maka oleh karena itu, para alim ulama kita terdahulu, setiap ada momen-momen besar, acara-acara besar seperti Maulud dan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tidak pernah terlewat kecuali diperingati, dilaksanakan. Gunanya untuk tajdidul iman, memperbaharui iman kita dan membuka kembali lembaran-lembaran ilmu pengetahuan yang pernah kita tahu. Tuh. Cerita Isra Mi'raj ini ditambah tidak boleh, dikurangi tidak boleh. Mulai 1400 tahun dulu ceritanya sampai saat ini tetap naik turun. Tidak karena ini tahun ini sudah tahun modern, ngobah Nabi Isra Mi'raj naik ojek. Ya ngobah. Nabi waktu manggil ojek itu pakai aplikasi. Tidak, tetap pakai buruk. Tetap yang awalnya Jibril, Mikail, tetap ceritanya macam itulah. Minal masjidil haram ilal masjidil. Tidak ada ngomong. Kalau zaman dulu dah kata Masjid Madinah, jadi Masjidil Aqsa. Kalau ini ada Masjid Madinah, ngomong minal masjidil haram ilal
rusak pula pikiran, yang nganggep duit, yang indah dojo, yang berpihak, yang membela, yang indah dong, bijaksana. Mulai mau apa lagi? Kaget tahun depan kita mau pulang. Oh presiden baru, apa dia pulang tujuannya? Ngentak baru tu pulang. Terus cerita dasar ceritanya sikap itulah. Jadi yang mau itu situasi. Tinggal ceritanya itu kayak ditempel Tuhan. Isra dan Mi'raj itu ibu bapak sejarah mencatat itu Nabi itu lagi dilemparkan oleh Allah karena terjadinya Isra Mi'raj itu di kota Mekah. Sebelum Nabi pindah ke Madinah. Terjadinya Isra Mi'raj itu terjadi pada Amul Hazn. Amul Hazn itu tahun kesedihan. Sangkan tahun kesedihan, pada tahun itu Nabi mendapat 2 ujian. Pertama, istri yang tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, meninggal. Kedua, paman beliau pula Abu Thalib bin Abdul Muttalib pun meninggal. Dalam ilmu preman, ini berdua ini dekir Nabi. Siti Khadijah dekir harta, Abu Thalib dekir tenaga. Yang punya harta sama punya yang ada tenaga ini meninggal. Kedewe ya. Nah, Siti Khadijah ini bapak ibu janda berduit. Suaminya sudah riko sebelum Nabi Muhammad. 3/4 kota Mekah punya beliau. Saking berduitnya Siti Khadijah. Jadi seandainya misal zaman itu sudah ada hubung balik, mungkin punya juga Siti Khadijah hubung balik. Saking berduitnya bapak. Misal ada zaman itu macam-macam urusan kalian sudah punya, tapi zaman itu dikuasai adalah perdagangan kayu. 34 kota Mekah nada Siti Khadijah nada lagi dengan lelaki karena mengasuh laki lah sudah umur 40, laki sudah mengasuh 2 kali, beranak sudah. Tapi yang ketemu Nabi baca kecantol karena kejujuran Nabi Muhammad. Kejujuran Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, kecerdasan Nabi Muhammad, sehingga Siti Khadijah mencintai Nabi Muhammad. Nah ini ibu, halo, ibu, masih hidup? Ini cerita Nabi ini langsung jadi nasihat. Jadi tidak jadi masalah kalau misalnya anak kamu bujang boleh jatuh. Nabi
Siti Khadijah hartanya 3/4 kota Mekah. Kayo rayo kalau nak dipakai kalau emasnya gobakan. Kalau nak diletuk ke galo, nak dibuat gedong, mengkali Allah alam banyak. Tapi begitu nikah kepada Rasulullah, beliau habiskan hartanya untuk Islam. Sampai menurut riwayat baju Siti Khadijah 20 tampelan. Saking miskin bapak, hartanya habis untuk Allah. Apa dah Rasulullah ini pak? Kata Rasulullah ya Khadijah, hal kau habis kali dengan aku. Aku jawab Siti Khadijah, wahai suami, tidak ada penyesalan bagiku. Ku habiskan hartaku untuk agama Allah. Jalan terus. Tuh. Jadi dasar cinta Siti Khadijah nikah dengan Nabi, nyingok kejujuran, kebayaan, kecerdasan, bahkan ketulusan Rasulullah membuat Siti Khadijah lebih mencintai suami dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Bapak Ibu, Siti Khadijah mendapatkan hadiah dari Allah bahwa kain kafan yang dipakai oleh Siti Khadijah waktu meninggal itu langsung datang dari surga. Ada 5 kain kafan yang diantarkan Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 kain kafan untuk Nabi Muhammad, 1 kain kafan untuk Siti Fatimah, 1 kain kafan untuk Sayyidina Ali, 1 kain kafan untuk Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain tidak dapat karena Sayyidina Husain meninggal dibunuh. Yang kelima, kain kafannya untuk Siti Khadijah istri Nabi Muhammad. Uang 5 ini dapat kain kafan langsung dari surga, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman beliau Abu Talib membela mati-matian Nabi Muhammad, melawannya aku itu Abu Jahal, Abu Lahab. Bangsa zaman itu ada Abu Janda. Abu Janda juga ya. Waktu ini meninggal, sedih Nabi. Nah, bingung Nabi ngadepi kehidupan. Akhirnya malam-malam Rasulullah pergi ke Ka'bah, ke Baitullah. Nah, disitulah dijemput oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, berangkat hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diajak, oh Bapak, begitu diajak malam itu oleh Jibril atas perintah Allah, segala kesedihan Nabi hilang. Segala problem yang Nabi hadapi sirna, saking senangnya nak menemui panggilan Allah. Ini pelajaran besar untuk kita yang awam. Jadi Allah mengajar kepada kita bahwa kalau kamu punya problem, kalau kamu punya masalah di dalam kehidupan, gancang-gancang laporlah sama Allah. Kalau kita sudah ngomong dengan Allah, selesai. Kita punya problem, lapor sama Pak Misi, belum tentu juga selesai. Kalau
Sembah dulu Allah, baru minta. Ini hanya minta terus. Yang kaya Allah, yang pacak nyehatkan Allah, yang pacak nyelamatkan Allah, yang pacak menutupi kekurangan kita Allah, yang pacak membuka aib diri kita cuma Allah. Dia kini Asmaul Husna itu dibaca sama ditengok artinya. Asmaul Husna itu menunjukkan sifat Allah. Sifat berdiri pada zat timbulnya asma. Kalau belajar tadi, sifat yang berdiri pada zat timbulnya asma. Allah punya sifat kasih sayang, namanya Rahman. Kasih Rahman, sayang Rahim. Nah, Allah pacak hijau punya sifat mukti, namanya pemberi. Jadi diyakini, ya Allah ya Tuhan, kepadamu aku bermohon, tiada tempat aku bermunajat, tiada tempat yang dapat mengampunkan hajatku ya Allah kecuali hanya Engkau. Puji Nabi, ud'u Allah wa antum muqifuna bil ijabah wa a'lamu anna Allah la yuqbalu du'a min rabbih. Berdoalah kamu kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa doa kamu dikabulkan Allah. Ketahui oleh kalian sekalian, Allah tidak pernah mengabulkan doa antara mulut dengan hati, tak nyambung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Apa maksud arti? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimata fid-din wad-dunya wal-akhirah. Apa lagi si arti? Jadi cina apa dah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, aku ngalo. Nanti puan makan. Tapi kalau kita berdoa dengan kalimat yang kita ngerti, mulut dengan hati nyambung, insya Allah dijawab oleh Allah. Satu, kalau kita punya masalah, cepat-cepat laporkan kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui oleh kalian, hanya dengan mengingat Allah, hati ini pacak mantap. Tuh. Jadi kalau kita sudah ingat dengan Allah, susah, senang, sakit, sehat, sukses, aman hidup. Tapi ketika kita tidak ingat dengan Allah, penuh penyesalan. Maka itu cepat-cepat laporkan masalah kita kepada Allah. Kedua apa? Nabi berangkat malam itu tidak tahu menanam. Maknanya cerita tidak tahu. Pokoknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ayo naik turun. Burung itu kesip bapak. Burung ini kesip. Sago hingkong. Karena menurut riwayat, burung ini sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Siapa nak hingkong? Nah, cuman kalau dengan izin Allah, baca naik Nabi. Uji Nabi ada kebanggaan.
sekali burung ini. Nah itulah burung kita ingin dibuat gambar. Ada gambar kuda terbang di rumah-rumah lama dulu, gambutnya panjang kayu tino. Itu buat macet. Itu cuma sekadar aspirasi. Imunisasi. Imajinasi. Ya ini apa? Komunikasi. Imajinasi. Ya. Itulah. Diumpamakan, tapi bukan. Kedua, kaki yang pacak naik turun. Jadi kalau dia terbang, nak nunggu turun naik. Yang ujung naik, bawah turun. Ujung turun, pokoknya pacak naik kaki. Subhanallah. Dan menurut keterangan buruk itu bakal jadi kendaraan kita di dalam surga. Amin. Kalau masuk surga kalau ngamalkan syaratnya tidak kalah. Kalau sudah sampai Masjidil Aqsa, baru naik langit, tidak lagi pakai buruk. Naik langit, langit oning, langit tur, langit kering, langit kron, sampai saya pernah sampai 7 lapis langit dinaiki oleh Rasulullah, digawangi oleh malaikat Jibril. Terus lagi sampai ke Sidratul Muntaha, puji Jibril, ya Muhammad, aku batas inilah. Tak baca ngewangi di jurusan. Jibril, kita ni lalang berkawan. Mana ni ditinggalkan aku? Bukan begitu ya Muhammad. Allah tidak izinkan aku. Yang cuma diizinkan masuk ke sini engkau sendiri. Aku ajak. Kalau aku sampai ke situ, maka aku akan hancur. Hebat tak? Malaikat itu terbuat dari apa? Dari jarak. Kita dari tanah. Menurut riwayat, Nabi berangkat malam itu Bapak dengan bentuk macam kita. Ruh dan jasad macam kita ini. Makai gamis, makai sorban, makai sendal. Pertanyaan, kemana pakaian itu sekarang? Yang pacak digawak pada Allah itu tidak terbakar. Kopcanya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, sendalnya tidak terbakar. Di bawah ada Allah. Jibril dah baca. Allah kehebatnya Bapak. Jasad Nabi Muhammad. Macam kita ni tembus lagi. Bening tak ngejo? Jangan dipikirkan. Diyakini. Kalau dipikirkan, kejadian model Sayyidina Ali. Ngomongnya ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, jika kau oleh tadi, ya. Mana ceritanya langit itu? Kalau kau nak tahu ceritanya, kau temui Ali ya. Sudah. Namun saya Ali. Ada. Nah, ujinya Muhammad ke Masjidil Aqsa, langit. Iya. Mana di ceritanya? Masuk. Pas masuk, Sayyidina Ali masuk dulu, nyambut pedang.
tidak harus semua masuk akal, tapi harus disikapi dengan keimanan. Begitu ketemu Allah, dapat hadiah tanpa perpanjang kalimat at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka, jawaban Allah. Puji Nabi, at-tahiyyatu lillah, penghormatan hanya bagi Allah. Nabi langsung sujud sampai sana. Allah jawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, rahmat dan keberkahan. Itu jawaban Allah. Nabi ini Allah pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan buat kami dan semua hamba-hamba yang sholihin. Rupanya dialog Allah dengan Nabi ini didengar oleh malaikat, sehingga seluruh malaikat mengenangkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Pertama asyhadu an la ilaha illallah, kedua wa asyhadu anna muhammadan, masih diulang. Artinya Bapak, Ibu, yang kita baca dalam sholat itu bacaan-bacaan mulia, dialog dari mulut yang mulia, jawaban dari zat yang maha mulia. Maka itu sholat itu tidak baca dipermainkan, tidak baca idah. Semua perintah Allah dalam Al-Quran datang dari Allah, tapi Jibril nganter. Tapi ketika perintah Allah yang namanya sholat langsung dari Allah, tanpa perantara. Ini menunjukkan derajat sholat, ibadat yang paling tinggi. Hadiah yang paling hebat itu adalah sholat. Sampai disebut oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman, jalan untuk naik menuju Allah. Dan Bapak Ibu, sholat ini bukti pengabdian hamba kepada Tuhan. Sholat bukti pengabdian. Maka itu siapa yang di pojok dunia ini, tidak ustaz, tidak polisi, tidak tentera, tidak jenderal, tidak presiden, tidak menteri, selagi orang Islam wajib sholat. Tidak ada satu pekerjaan di pojok dunia ini yang menghalangi untuk wajib sholat. Bila perlu, gawe itu ditinggalkan. Dan ingat Bapak, kita segala-gala kita ini kepengen masuk surga itu ada pi, adalah wah, adalah pi, lawangnya makin kuncinya sholat. Jadi kalau tidak sholat, jangan naluk masuk surga.
bakal pacak masuk surga. Dan masuk surga itu ada syaratnya. Syarat masuk surga mesti mati dulu. Tak pacak bapak orang-orang ada ini. Mana pak surga? Jadi
1 bulan 30 kali 5 150 waktu. 150 kali 12 1.800 1 tahun. Kita wajib sholat mulai umur 15 tahun. Kalau kita mati umur 50, berarti kita wajib melakukan sholat selama 45 tahun. 35 ya 15 35 tahun. 35 kali 1.800 10 kali 18.000. 10 tahun kita sholat, mesti jumlah sholat kita 18.000 waktu. Tidak boleh kurang. Kalau ibu-ibu dipotong men, ya 150 waktu dipotong 7 hari. Karena tidak mungkin sebulan itu men terus. 7 hari potong 7 kali 5 ya benar kan? 7 kali 5 benar 150 potong 7 nah jumlah itu. Nah ini kapan dia cek sholat men, cek sholat men sebulan men terus tapi boleh mama bikin sebulan men terus mama dong nasi mangsi itu kalau mangsi kau makan tidak men sholat itu bapak ibu baru jumlah sholat. Dalam sholat ada rukun sholat. Jumlah rukun sholat 13 bagi 3 qauli fi'li qalbi qauli 5 fi'li 6 qalbi 2 takbiratul ihram Fatihah tahiyat salawat salam 5. Ini nak benar macam tak boleh salah. Belum tentu yang punya gelar ustaz macamnya benar Fatihah. Tidak semua yang baca ngaji pacak jadi imam, belum tentu. Jadi imam sholat walaupun bapak baca ngaji belum tentu ada kesempatan bisa jadi imam. Jangan maksa ke diri walaupun presiden. Itu betul lah bapak punya presiden si Koim beraninya jadi imam, mimpin Fatihah, nyanyi pulau Yenudin Nasiro tak apa, tapi tidak pantas. Tidak semua orang bisa baca Quran bisa jadi imam. Kaget dulu nak pikir dia jadi imam, pikir menuntut diri dia betul. Ini kapan ke masjid nak jadi imam, tidak kapan jadi imam nak belajar. Allah coba yang galak jadi imam, dosa yang sholat biasa, yang galak jadi imam 13 rukun bapak. Yang dibagi 3 tu tadi 5 lah disebut rukun qauli, rukun fi'linya 6 apa-apa, rukun qalbinya 2 apa-apa, syarat takbir berapa, syarat sujud, rukun sujud berapa, kau baca jadi imam. Yang itu jangankan imam, yang tidak imam lagi mesti dipelajari. Itu
dibagi 3 sholat. Wajib, sunat berwaktu, sunat tidak berwaktu, mutlak. Yang niat untuk sholat wajib berapa syarat? 3. Qasdu ta'ud ta'lim. Yang punya waktu 2, qasdu ta'lim. Yang tidak berwaktu ta'yin baik. Qasdu baik. Di mana tempat niat? Apa definisi niat? Mana cara masuk niat? Sudah lu belajar sampai ke sana. Ustaz mana Ustaz negara itu berhenti ya sembahyang. Apa nak berhenti? Kalau kesalahan Ustaz tidak salah. Kan baru dengar. Yang belajar dengan anak di rumah, budak SMP, SMA, kuliah, yang lah punya anak punya bini, belum pernah belajar, tapi ini melok belajar, tidak kata kesulitan. Itulah hikmahnya kita belajar. Maka itu Islam mengajar dengan kita tidak boleh berhenti niat belajar. Hikmahnya apa? Kalau kita salah, jadi salah macamnya, ajarnya kami masih belajar. Jadi salah, wajar masih belajar. Tapi kalau sudah mengaku pintar, cak kehebatan, salah, salahnya. Maka itu Islam mengajarkan jangan berhenti-henti niat belajar. Halo, halo, halo. Ibu tidur ya? Jam berapa ya? 9:10. Jawab di hati, aku nak nanya. Jawab di hati. Tak usah dizohir ke? Ya? Apa? Selama ini kita sholat, selama ini kita ibadah, selama ini kita sholat, benar? Sekarang Bapak Ibu, kita sholat baca Fatihah, kita sholat baca tahiyat, benar? Siapa yang benar kebacaan kita? Yang pernah tunjuk tahu bahwa Fatihah kita itu benar. Siapa yang pernah nengelkan tahiyat kita bahwa kita baca tahiyat itu benar? Kalau belum ada, jadi siapa benar? Nabi belajar dengan Jibril, Jibril diberitahu oleh Allah. Sahabat belajar dengan Nabi, Nabi ngajari sahabat, sahabat ngajari tabi'in terus. Kita mantap di mana? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini dia benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Woi, juga ada sepatu. Woi. Sorry aku datang ke rumah sih kok. Ustaz tolong dengar ke Fatihah. Ustaz sudah dibacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah.
Yang nak benernya itu siapa? Yang ngaturkan wong itu macam-macam itu benar siapa? Jangan bilang tak malah. Tak usah nak ngadep tuan mereka, ngadep aku yang kata berasa. Tapi kalau bapak belajar, bapak sudah duduk belajar, tapi tak baca-baca, itu lain jawaban. Aduh ya Allah, Doni sudah belajar. Lalu kali-kali ngadep kiai, lalu kali-kali ngadep ustaz, tapi dia masih tidak baca. Sudah engkau batasi semua itu ya Allah, lisannya. Selesai. Tapi jangan jadi imam. Tidak jadi imam. Itu 4 yang utama. Aku bilang pergi haji 4 kali, biar berlahir di Mekah. Tidak semua orang baca ngaji mesti jadi imam. Lemaklah jadi makmum, dah banyak ini tanggung jawab. Ini kegalakan jadi imam. Sampai malam nih bapak, sampai malam ini. Anak ini belum ketemu pahala jadi imam. Pahala jadi imam berapa? Yang ada tuh pahala berjamaah. Imam atau makmum, kalau dia berjemaah lebih baik daripada 27 asal dia berjemaah. Kalau dia menjadi imam, pahala imam. Kalau dosa imam ada. Dosa imam apa? Segala salah makmum dia nanggung. Jadi wong azan besar pahala, dia bakal dapat pahala sebanyak makhluk Allah itu suara dia. Pasir, daun, uget-uget, itu banyu, tumbi, konowo, Cepong. lipas, Cepong. tahu cebong. Iya cebong masuk cebong. Walaupun dia azan yang salah masih boleh pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa uang azan pahalanya lebih besar dari imam? Uang imam itu ngimami uang yang sudah siap nak sholat. Kalau azan ngingatkan uang lupa sholat, sangkan dia pahalanya lebih besar. Uang lagi ngesek, uang lagi ngecek, uang lagi kenapa? Allahu Akbar. Jauh, padahal tidak bagus buat itu azan. Tapi dengan dia azan, jauh. Alhamdulillah, uang sadar. Tapi imam tadi, uang sudah di masjid, sudah ambil wudu. Ini repot jadi imam. Belajar dulu. Yang rukun sholat bacaan ini tadi, Fatihah nak terdengar, tidak boleh bapak membaca tak kaki suara. Mudah bergerak, suaranya kaki. Jadi baca apa? Tidak sah. Tidak sah. Syarat pembacaan sholat itu kuping lewat.
sholat itu dibuka. Oh, jumlahnya kurang. Rukun sholat itu di Fatihahnya salah. Yang salah terutama dia baca Fatihah tidak belajar. Dia takbiratul ihram tidak belajar. Kesalahan sholatnya tidak belajar. Melok baik. Coba jawab di luar. Siapa guru sholat kamu? Ini ditanya nih, yang guru sholat kaki siapa? Badan kita ada berapa? Terdiri berapa unsur? 2. Ada zahir, ada batin. Gerak sholat, ucapan bagian zahir. Jero salat tenang ke juga. Nak dicari juga guru. Supaya mantap hati. Yang dihadapi siapa? Lakuang sepapat 10 hari. Nah, bukan tidak galak dulu bapak. Yang ngoceh tidak kuau. Bagus pecah kayak ngoceh. Sama piring gempas. Gempas letak yuling. Bani lagi piring cuma bekas masih. Badan ini bagus bapak. Penyakit kalau juga badan itu. Nah, jadi belajar. Tapi gerak salat, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Siapa yang benar begitu? Yang kebanyakan sholat tengok baik. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah sholat ditinggalkan. Idza taraka al-'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu 'ala al-kitab. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Satu kali meninggalkan salat wajib, mati tidak taubat, kumpullah manusia sebanyak pucuk dunia, doa ke dia setelah dia mati tadi, Allah tidak akan mengampunkan dosa. Kalau rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur, kita tangi ke apa tidak? Rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur, kita tangi ke apa kita talak ke? Tangi ke? Kalau dia yang tak tangi, sempak ke. Kalau dia nandak juga kita cangkir, kita gendong, benar? Kenapa anak tidak sholat di dia itu? Uang yang tidak sholat pasti masuk neraka. Meninggalkan sholat tanpa uzur kafir mutlak. Uang Islam mesti sholat, uang kafir tidak wajib sholat. Jadi kalau Islam tidak sholat, banyak bapak anak tidak sholat didiam ke, menantu tidak sholat didiam ke, istri tidak sholat didiam ke, suami tidak sholat tidak ingat ke. Padahal sekali meninggalkan sholat pasti dia masuk neraka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pelajari tuntunan sholat dengan sebenarnya. Tidak usah lama-lama Pak belajar. Belajar sholat setahun, belajar tauhid setahun, belajar tasawuf setahun, cukup 3 tahun. Kalau nak pengertian, kita ambil dasar-dasar. Asal setahun itu waktunya full.
engkau tidak